Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita masih terkait tayamum ya. Kemarin terakhir kita bahas tentang hal tayammum mubihun am rafi'un ya. Apakah tayamum itu perkara yang sebatas hanya membolehkan untuk sholat, atau dia badilun, pengganti dari wudu, yang kemudian secara totalitas mengambil hukum status layaknya wudu, artinya dia bisa mengangkat hadas. Nah, kemarin pendapat yang pertama mengatakan bahwa tayamum itu hanya sekedar pemboleh seseorang untuk mengerjakan sholat. Adapun status asalnya dia adalah masih tetap berhadas. Yang kedua, ats-tsani annahu rafi'un lil hadasi kalma, bahwa tayamum yang memakai media debu atau tanah itu adalah rafi'un, pengangkat hadas, layaknya seperti air ya, seperti orang yang berwudu. Wa huwa ikhtiyarul muzni minasy-syafi'iyyah. Ya, jadi ada kalangan fuqaha dari madhab Syafi'iyah yang berpendapat bahwa tayamum itu adalah sesuatu yang bisa mengangkat hadas. Dan ini menjadi pendapat-pendapat bagi madhab yang lain. Dalilnya apa yang menjadi pijakan pendapat ini? Dalilnya sama ya kemarin. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hadis ya, yang menjadi sebuah landasan hukum untuk mengambil sebuah hukum itu terkadang sama, akan tetapi kemudian para fuqaha ini melihat dari sudut pandang yang berbeda sehingga kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan hukum yang berbeda. Kemarin di antara hal yang melandasi bahwa tayamum itu adalah mubihun lis-shalah itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sa'idat thayyiba tahurul muslimi wa illam yajidil ma' 20 sinin." Sesungguhnya as-sa'idat thayyib, debu yang suci itu adalah media untuk bersuci seorang muslim tatkala dia tidak mendapatkan air sekalipun selama 20 tahun. Tapi sampai sini saja. Nah, dari ungkapan ini, seorang muslim yang dia tidak mendapatkan air selama 20 tahun, maka kata Nabi SAW, debu yang suci itu bisa menjadi media bersuci. Jadi tidak diteruskan kepada terusan hadisnya, fa idza wajadal ma'a falyumissahu basharatahu fa inna dzalika khairun. Kalau kemarin mengambil hadis ini karena ada qaidnya, yaitu fa idza wajadal ma' falyumissahu basharatahu. Kalau tatkala dia mendapatkan air, maka selesai status dia untuk memakai debu, sehingga dia harus beralih otomatis kepada
air untuk berwudu. Nah, jadi qaidnya di sini, ikatannya di sini. Adapun pendapat yang kedua yang mengatakan rafi'un lil hadas, bahwa tayamum itu bisa mengangkat hadas adalah karena di sini ada kata-kata fa'il lam yajidil ma'a 20 sinin. Kalau andai pun dia selama 20 tahun, selama 10 tahun maaf, wa illam yajid al-ma'a 10 sinin, kalau dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun, maka dia boleh memakai debu yang suci untuk bersuci. Artinya apa? Selama 10 tahun itu dianggap bahwa tayamum tersebut mengangkat hadas yang ada dalam dirinya. Nah, sehingga di sini berpendapat bahwa tayamum itu adalah mengangkat hadas. Lalu apa taklilnya? Taklilnya adalah wali anna tayammuma badalun 'anil ma'. Jadi tayamum itu adalah sebagai pengganti atas air. Wal badalu ya'khudhu hukmal mubdal minhu. Di mana badal pengganti itu dia mengambil hukum sebagaimana hukum yang digantikan. Jadi karena yang digantikan adalah air, cuma status airnya ini enggak ada. Seseorang dia harusnya berwudu, itu hukum asalnya. Namun tatkala air ini tidak ada yang dipakai untuk wudu, sehingga dia beralih kepada bersuci yang lain sebagai penggantinya, yaitu bertayamum. Nah, karena tayamum sebagai pengganti dari wudu, maka statusnya sama seperti status hukum yang diganti ataupun asalnya, yaitu air itu mengangkat hadas. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pendapat di dalam madhab Syafi'iyah, al-fuqaha Syafi'iyah, mereka hampir mayoritas mengatakan bahwa tayamum itu adalah mubihun lis-shalah. Ya, mubih. Jadi dia bukan rafi'un lil hadas karena nanti ada konsekuensinya terhadap syarat-syarat tayamum. Jadi Syafi'iyah mengambil pendapat tayamum itu hanya sebatas mubihun lis-shalah. Perkara yang membolehkan seseorang untuk sholat saja. Kalau sebab-sebabnya itu sudah hilang, maka otomatis dia kembali kepada hukum asalnya. Atau andai bertemu atau bercampur dua kondisi, maka salah satunya yaitu tayamum harus digugurkan. Kita lanjut kepada pembahasan yang lain, yaitu tentang syarat-syarat tayamum. Ya, kemarin takrifnya sudah kita bahas. Nah, sekarang syarat tayamum. Wa syara'itu tayammumi khamsatu asya. Syarat tayamum itu ada 5 perkara. Wa fi ba'di nuskhil mutun khamsu khisalin. Di beberapa matan disebutkan memakai 5 khisal, 5 khisal. Khisal itu sama dengan amrun, ya, perkara atau hal. Jadi syarat tayamum itu di dalam madhab Syafi'i ada 5 hal, ada 5 perkara. Yang pertama yaitu wujudul udri. Wujudul udr, adanya udzur. Alasan ini atau udzur ini adalah udzur yang dibolehkan secara syariat. Jadi batasannya adalah syariat. Jadi tidak boleh seseorang dia membuat udzur sendiri, membuat alasan sendiri. Saya nggak bisa wudu, saya mau tayamum saja. Alasannya apa? Nah, alasan-alasan tersebut adalah alasan yang hanya dibolehkan di dalam syariat. Nah, wujudul udhur ini, adanya udhur itu disimpulkan dalam sebuah kaidah. Kaidahnya itu apa? Adamu wujudil ma'i wal ajzi an istimalihi. Itu kaidahnya, ya, untuk merangkum tentang keberadaan udhur ini, yaitu tidak adanya air atau tidak mampu menggunakan air, atau yang ketiga au syiddatul hajah, atau karena ada hajat yang sangat mendesak. Jadi itu kaidahnya, ya Bapak Ibu sekalian. Karena kalau tidak memakai kaidah ini,
terkadang nanti kita salah dalam memaknainya. Saya ulangi, tentang uzur ini dirangkum dalam satu kaidah, yaitu adam wujudil ma'i awil ajzi an istimalihi aw syiddatul hajah. Tidak ada air, atau tidak mampu menggunakan air, atau adanya kebutuhan yang sangat mendesak. Ya, itu dirangkum dalam 3 hal ini. Wa wujudul udri bisafarin aw maradin. Nah, di sini disebutkan bahwa adanya uzur. Lalu apa yang dimaksud uzur? Uzur yang dimaksud itu adalah safar atau sakit. Wujudul udri bisafarin aw maradin. Jadi uzurnya yang pertama adalah safar, yang kedua adalah sakit. Ya. Tapi kalau kita hanya memakai ungkapan ini, nanti bisa keliru. Uzurnya apa? Yaitu ketika dia safar atau dia sakit. Apa pemahamannya? Yang dapat kita pahami bahwa kalau begitu orang yang tidak safar dia tidak boleh tayamum. Tidak demikian Bapak Ibu sekalian. Karena tayamum itu boleh bagi orang yang safar dan juga orang yang mukim, ya. Nah, karena itu tadi kaidah itu merangkum tentang uzur ini. Adam wujudil ma awil ajzi an istimalihi aw syiddatul hajah. Lalu kenapa disebutkan safar dan sakit di sini sebagai salah satu uzurnya? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum marda aw ala safarin falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Di dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian itu sakit atau kalian sedang safar, lalu kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah menggunakan debu yang suci. Jadi di dalam ayat ini secara lugas, secara jelas Allah mengatakan jika kalian sakit atau dalam keadaan safar, melakukan perjalanan jauh, lalu tidak ada air, tidak mendapatkan air. Namun ayat ini tidak bisa dipahami seperti tadi. Kalau tidak safar berarti dia nggak boleh tayamum. Tidak. Ya. Karena itu yang dimaksud dengan atau penyebutan sakit ataupun safar di sini itu adalah laisa qayyidan kuliyan, bukan ikatan yang totalitas, artinya selesai, bukan. Artinya yang lain tidak bisa dimasukkan ke dalam makna ini. Yang dimaksud penyebutan kata safar maupun sakit di dalam ayat ini itu adalah qayyidun ghalibun, ya, atau qayyidun aghlab, ikatan yang secara umum. Jadi secara umum orang yang melakukan safar di zaman dahulu, di zaman Nabi itu, mereka itu kesulitan untuk mendapatkan air yang cukup. Kenapa? Karena ketika safar, satu, siapa yang membutuhkan air? Dirinya sendiri. Yang kedua, kendaraan yang dia tunggangi adalah hewan, dan hewan pun membutuhkan air. Lalu kemudian yang ketiga, medannya itu tidak sama seperti di daerah kita. Di sana gurun pasir yang begitu sulit untuk mendapatkan air. Sehingga penyebutan safar di sini adalah qaidun ghalibiyun, yaitu penyebutan secara umum. Ya. Jadi secara umum orang ketika melakukan safar, mereka kesulitan untuk mendapatkan air. Sehingga Allah mengatakan jika kalian sakit atau dalam keadaan safar. Ya, atau dalam keadaan safar. Nah, penyebutan kata safar di sini, maka ini mewakili qaid tadi atau mewakili kaidah tadi, yaitu tatkala adam wujudil ma. Nah, jadi
yang jadi patokan di situ bukan safarnya, tapi adalah ketika tidak mendapatkan air. Karena secara umum orang safar di zaman dahulu itu susah untuk mendapatkan air, karena kebutuhannya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk hewan tunggangannya dan yang lainnya. Sehingga penyebutan safar di sini adalah mewakili kaidah ketika tidak ada air. Jadi uzurnya itu adalah ketika tidak ada air. Andai seseorang dia mukim, tidak pergi kemana-mana, terjadi kemarau yang cukup panjang, lalu tidak ada air, apakah dia bisa tayamum? Bisa. Kenapa? Karena sebabnya ada adam wujudil ma, tidak ada air, bukan karena safarnya ya. Padahal dia mukim. Yang kedua, maradun ya. Wa in kuntum mardha. Penyebutan mardha di sini mewakili kaidah bahwa al-ajzu an isti'malil ma, yaitu dia tidak mampu untuk menggunakan air. Ya, tidak mampu untuk menggunakan air. Nah, ketidakmampuan ini apa? Ketika dia sakit, yang pertama bisa jadi dengan memakai air itu ketika dia harus wudu, misalkan harus wudu, maka yusabbib ila ta'akhuri syifa. Jadi ketika dia memakai air, memaksakan memakai air, menyebabkan waktu sembuhnya semakin lama. Yang seharusnya mungkin dia 1 pekan selesai dari sakitnya, sembuh, tapi kemudian dia memaksakan terus memakai air, akhirnya bertambah menjadi 2 pekan misalkan. Nah, yang kedua, atau bertambah sakitnya, semakin tambah parah sakitnya kalau dia memakai air. Nah, sehingga di sini penyebutan kata marad di dalam ayat ini itu adalah maknanya yaitu al-ajzi an isti'malil ma, ketidakmampuan untuk menggunakan air ya, ketidakmampuan untuk menggunakan air. Lalu kemudian yang ketiga yaitu al-hajah, syiddatul hajah. Nah, syiddatul hajah ini nanti juga disebutkan lagi pada poin syarat yang keempat ya. Tapi cukup secara umum saja bahwa seseorang itu misalkan dalam kebutuhan dirinya, misalkan dia antara dia harus misalkan ada air yang cukup untuk dia berwudu ya, tapi air itu hanya cukup untuk dia berwudu, selain itu tidak ada air lagi. Nah, di satu sisi dia juga harus minum. Kalau dia tidak minum maka dia akan pingsan. Maka bagaimana ini? Apakah dia tetap memaksakan diri kemudian berwudu setelah itu pingsan, atau dia kemudian minum lalu kemudian wudunya diganti dengan tayamum? Nah, ketika dalam kondisi semacam ini syiddatul hajah, kebutuhan yang sangat mendesak untuk dirinya sendiri, maka ketika itu dia mendahulukan tayamum lalu airnya dipakai untuk dia minum ya, karena kan kebutuhannya lebih mendesak. Itu yang pertama, syarat yang pertama, keberadaan adanya uzur. Syarat yang kedua ya, yaitu dukhul waqtis shalah. Dukhul waqtis shalah. Waktu sholat di sini masuk di dalamnya sholat fardu maupun sholat sunnah. Sholat sunnah yang tidak, sholat sunnah yang ada batasan waktunya, bukan sholat sunnah mutlak. Karena ada sholat sunnah yang sunnah mutlak, yang dia tidak terkait dengan waktu, kapan saja dia mau mengerjakan boleh. Tapi yang terkait waktu, misalkan sholat duha. Kapan sholat duha? Min irtifa'i syamsi ila qabla zawal, dari sejak matahari meninggi jarak 1 tombak sampai kemudian sebelum matahari tergelincir. Lalu kemudian sholat malam ketika malam hari. Lalu kemudian misalkan apa lagi? Sholat rawatib, itu ada waktunya. Rawatib qabliyah dan ba'diyah itu juga ada waktunya. Ataupun sholat jenazah, itu sholat wajib ya, fardu kifayah, itu juga ada waktunya. Kapan diwajibkan seseorang itu untuk sholat jenazah? Yaitu setelah, di antara syaratnya adalah setelah jenazah dimandikan. Kalau jenazah belum dimandikan maka belum boleh dimulai untuk sholat.
Sehingga berdasarkan di sini syarat yang kedua, seseorang boleh tayamum itu, kapan seseorang boleh tayamum? Syaratnya adalah ketika sudah masuk waktu sholat. Nah, misalkan sholat jenazah nih, tidak ada air atau dia tidak mampu memakai air, tapi dia ingin ikut sholatkan jenazah. Kapan? Maka tunggu dulu sampai masuk waktu sholat, yaitu sejak jenazah sudah dimandikan. Itu diantara contohnya. Maka di sini disebutkan fala yasihut tayammumu lis-salati qabla dukhuli waqtiha. Maka tayamum itu tidak sah dilakukan tatkala belum masuk waktu sholat. Ya, tatkala belum masuk waktu sholat. Yang menjadi landasannya apa? Ya, landasannya apa? Atau dasar hukumnya? Baik, kita kembali kepada ayat yang pertama tadi sudah disebutkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban." Nah, di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ilas shalah." Apa yang dimaksud idza kumtum ilas shalah? Yaitu idza wajaba 'alaikum an taquma ilas shalah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mendirikan salat. Apa yang dimaksud dengan jika kalian hendak mendirikan salat? Artinya adalah jika sudah diwajibkan atas kalian untuk mendirikan salat. Kapan seseorang diwajibkan untuk mendirikan salat? Syaratnya adalah idza dakhala waqtuha. Kalau waktunya sudah masuk. Salat duhur misalkan. Waktunya dimulai sejak matahari tergelincir, zawal. Ba'da zawal sampai panjang bayangan ini lebih panjang daripada benda aslinya. Dimulai sejak awan sampai sejak matahari tergelincir ke arah kalau barat berarti ke arah timur ya. Maka itu sudah masuk waktu zuhur. Sehingga kita sekarang ini tidak diwajibkan untuk sholat zuhur karena waktunya belum masuk. Nah, ayat itu ketika Allah mengatakan idza kumtum, maka maksudnya adalah idza wajaba 'alaikum an taquma ilas shalah, yaitu tatkala kalian sudah masuk waktu sholat. Urutan ayatnya apa? Idza kumtum ilas shalah, apa yang kalian lakukan kalau sudah diwajibkan atas kalian untuk mendirikan sholat? Kalau sudah diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan sholat, kapan itu? Yaitu setelah masuk waktu sholat. Apa yang kalian lakukan? Yang pertama, faghsilu wujuhakum dan seterusnya. Itu menjelaskan tentang wudu. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat, sebelum kita sholat, kewajiban pertama syaratnya adalah kita harus berwudu. Lalu kemudian kalau tidak bisa wudu atau kita tidak mendapatkan air tadi atau karena sakit, wa in kuntum marda aw ala safarin falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Maka bertayamum. Apa maknanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Dari ayat ini bisa kita pahami secara dasar bahwa wudu dan tayamum itu adalah baru diwajibkan setelah sholat. Artinya wudu dan tayamum itu hanya bisa dikerjakan kalau sudah masuk waktu sholat. Betul, ya kan? Jadi dari ayat ini, karena Allah mengatakan jika kalian hendak sholat, maksudnya apa? Jika sudah masuk waktu sholat, maka kalian sudah wajib untuk sholat. Maka setelah itu berwudulah. Kalau tidak bisa wudu, bertayamum. Artinya apa? Wudu dan tayamum itu hanya bisa dikerjakan setelah masuk waktu sholat. Itu yang kita catat dulu ya. Lalu kemudian ada hadis
yang menyebutkan bahwa Nabi SAW tawaddu'a yaumal fathi, ketika Fathu Makkah, ketika penaklukan kota Makkah. Nabi SAW berwudu wa shalal fajra wal dhuhra wal asra wal maghriba wal isya'a bi wudu'in wahidin. Ketika yaumul fathi, Nabi itu berwudu sekali pagi hari untuk sholat subuh, untuk sholat zuhur, untuk sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya dengan satu wudu. Artinya apa? Kalau sebelum sholat subuh dia berwudu, lalu kemudian setelah itu tidak berwudu lagi, sholat zuhur. Padahal kalau kita melihat konteks ayat itu, dari kesimpulannya adalah wudu itu baru bisa dikerjakan setelah masuk waktu sholat. Sementara ini di dalam hadis ini Nabi mengerjakan wudu di pagi hari, tapi untuk sholat zuhur, untuk sholat asar, maghrib, isya. Artinya apa? Wudunya dikerjakan sebelum masuk waktu sholat. Sehingga di sini hadis ini menjelaskan atau mengeluarkan makna bahwa kalau wudu itu boleh dikerjakan sebelum masuk waktu sholat maupun setelah masuk waktu sholat. Artinya seperti itu. Ya, hadis itu menjelaskan ayat tersebut. Adapun tayamum bagaimana? Karena tidak ada penjelasan. Nabi melakukan tayamum sekali kemudian dipakai untuk sholat duhur, asar, maghrib, isya, maka tayamum dia tetap pada asalnya. Asalnya apa? Yaitu asal dari makna ayat tersebut. Tayamum itu hanya bisa dikerjakan setelah masuk waktu sholat. Nah, sehingga dari sini tayamum hanya bisa dikerjakan setelah masuk waktu sholat. Nah, karena itu menjadi syarat yang kedua di sini di dalam mazhab Syafi'i bahwa tayamum itu hanya bisa dikerjakan yaitu setelah masuk waktu sholat. Itu logika hukumnya, ya, logika hukumnya. Jadi untuk memaknai ayat tadi kita juga mengambil dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian hadis yang lain, ya, hadis yang lain yang menjelaskan atau menguatkan bahwa orang bertayamum itu hanya boleh dilakukan setelah masuk waktu sholat, tidak seperti halnya wudhu, ya, karena wudhu tadi hukumnya sudah dikeluarkan karena ada hadis yang menjelaskan tersebut. Hadis yang lain yang menguatkan bahwa tayamum hanya bisa dikerjakan kalau sudah masuk waktu sholat, yaitu hadis yang kemarin yang pertama, yang Nabi SAW menjelaskan bahwa aku diberi 5 kelebihan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum aku. Di situ disebutkan bahwa Nabi SAW mengatakan waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Jadi ardu itu, tanah itu, bumi ini bisa menjadi tahuran, artinya bisa dipakai untuk alat bersuci, jadi dipakai untuk bertayamum. Lalu Nabi mengatakan wa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Siapa saja seseorang dari umatku yang salat mendapatkannya, maka hendaklah dia salat. Artinya apa? Dari kalimat adrakathu shalah. Kalau ada dari umatku yang dia adrakathu shalah. Kapan itu adrakathu shalah? Artinya diwajibkan atasnya salat, yaitu setelah masuk waktu sholat. Jadi kalau seseorang seperti kita sekarang ini, maka belum ada makna adrakathu sholatu duhri. Apakah sholat duhur sudah jatuh kewajibannya kepada kita? Belum. Sehingga sekarang ini kita tidak berkewajiban untuk bersuci, ya. Tidak berkewajiban untuk sholat, betul. Sehingga nanti bersucinya ataupun tayamumnya adalah setelah masuk waktu sholat. Dengan demikian, maka seseorang, ya, berdasarkan konteks tadi bahwa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, kalau seseorang dia belum adrakathu shalah, kalau belum diwajibkan atasnya sholat sebelum masuk waktunya, maka dia tidak boleh bertayamum. Itu artinya seperti itu, ya. Itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga yang menjelaskan atau menguatkan pendapat bahwa di antara syaratnya adalah harus masuk waktu sholat, yaitu min wajhi ta'lil, dari alasan, ya,
Alasannya apa? Logikanya apa? Disebutkan anna tayammuma taharatun daruratun, bahwa tayamum itu adalah taharah darurat atau badilah laisat asliyah, taharah pengganti, bersuci pengganti. Dia bukan alat bersuci yang asli. Karena itu, kalau dia adalah pengganti atau dia adalah tahurah darurah, maka dia tidak boleh dikerjakan kecuali kalau ada darurat, kecuali kalau ada sebabnya. Sehingga tatkala kita berada seperti sekarang ini, di waktu seperti sekarang ini, tidak ada daruratnya kita untuk sholat, tidak ada kewajiban kita untuk sholat. Maka karena tayamum itu adalah bersuci sebagai pengganti, dia bukan bersuci yang asli, sehingga dia baru bisa dikerjakan kalau sudah ada sebabnya. Nah, kalau nanti sudah masuk waktu duhur, kalau sekarang sudah masuk waktu duhur, namun kita tidak bisa memakai air atau karena tidak ada air, baru di situ kita diwajibkan untuk bertayamum. Ya, jadi kalau belum ada sebabnya maka tidak boleh dikerjakan. Li'anna tayammuma taharatun daruratun wala daruratan ila tayammum qabla dukhuli waqti shalah. Karena tayamum adalah bersuci yang darurat, maka darurat itu tidak bisa dilakukan sebelum masuknya waktu sholat. Hadza ma masya alaihi al-musannifu wa huwa mabniyun ala anna tayammum mubihun la rafi'un. Nah, kembali kepada kemarin bahwa taharah itu adalah tayamum adalah bersuci yang darurat, sehingga ini menjadi pijakan yang didasarkan kepada kemarin pendapat yang mengatakan bahwa tayamum itu adalah mubihun. Tayamum adalah pemboleh seseorang untuk sholat, dia bukan sesuatu yang bisa mengangkat hadas seseorang. Wa 'alal qawli bi anna tayammuma rafi'un la mubihun yasihhu tayammumu lis-salati qabla dukhuli waqtiha li'annahu idza jaza al-wudu'u bil ma'i qabla dukhuli al-waqti fa hakadha yajuzu fi tayammum li'anna at-tayammuma badal 'an taharatil ma' wal badal lahu hukmul mubdal minhu. Nah, dengan demikian karena atau kalau berdasarkan pendapat bahwa tayamum itu adalah hal yang bisa mengangkat hadas, bukan sesuatu yang membolehkan seseorang untuk sholat, maka seseorang boleh bertayamum sebelum masuk waktu sholat. Dan dia bisa dipakai untuk berkali-kali. Misalkan saya sekarang tayamum untuk sholat duha, ada sebabnya, yaitu mau sholat duha. Selesai sholat duha, apakah tayamum itu masih bisa dipakai lagi untuk sholat duhur nanti? Berdasarkan pendapat yang mengatakan annahu rafi'un lil hadas, karena tayamum itu mengangkat hadas, maka bisa untuk sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya selama belum batal. Karena dia layaknya wudu yang bisa mengangkat hadas. Tapi pendapat Syafi'iyah mengatakan tayamum itu bukan rafi'un lil hadas, tapi dia mubihun lis shalah. Dia hanya membolehkan seseorang untuk sholat saja. Saya mau sholat duha, maka kalau mau sholat duha, tayamum dulu. Selesai sholat duha, maka selesai tayamum itu hukumnya. Kalau dia mau sholat duhur, maka dia harus kembali lagi untuk bertayamum, karena dia mubihun lis shalah. Jadi dia hanya bisa dipakai untuk sekali saja. Dan kalau dia mubihun lis shalah, maka disyaratkan harus masuk waktu sholat dulu. Adapun kalau dia rafi'un lil hadas, maka tidak disyaratkan untuk masuk waktu sholat dulu. Itu yang kedua, ya, syarat yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga. Watsalitsu talabul ma'i. Syarat yang ketiga itu adalah harus ada upaya untuk mencari air. Jadi kalau seseorang dia mengatakan nggak ada air,
Dari mana dia bisa berkesimpulan mengatakan tidak ada air kalau dia hanya duduk saja? Maka di sini disyaratkan thalabul ma itu adalah mencari air, yaitu ada aktivitas dia bergerak untuk memastikan bahwa tidak ada air. Kalau dipastikan tidak ada air, maka dia boleh bertayamum. Yaitu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falam tajidu ma'an." Maka apabila dia tidak mendapatkan air, fa'amaranallahu bitayammum 'inda 'adami wujudil ma' wa la yu'lamu 'adam wujudihi illa bittalab. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertayamum tatkala tidak ada air. Dari mana seseorang diketahui dia mengatakan tidak ada air? Yaitu bisa diketahui tatkala dia sudah mencarinya. Dia sudah mencari kemana-mana, lalu dia mengatakan tidak ada air. Maka ini kategori mengatakan atau hal terkait tentang thalabul ma, ya, tidak ada air. Nah, ada beberapa kondisi. Ya, ada beberapa kondisi tentang masalah thalabul ma ini. Artinya apa? Kalau seseorang dia bertayamum tanpa ada usaha untuk mencari air dulu, maka tayamumnya tidak sah. Ya. Dia mampu memakai air, lalu kemudian dia mengatakan nggak ada air, maka tidak sah tayamumnya. Misalkan di rumah dia lagi duduk, lalu kemudian mau wudhu di kamar mandi atau di keranjang mengatakan nggak ada air, udah dia diam aja. Setelah itu saya mau tayamum aja, maka tidak sah. Bisa jadi di depannya ada air atau di tetangganya ada air, ya. Maka kalau dia tidak mencarinya, tayamumnya tidak sah. Ada 4 hal, ya, di dalam masalah thalabul ma, mencari air ini. Yang pertama, idza tayaqqana adam wujudil ma. Kondisi yang pertama atau hal yang pertama, kalau dia merasa yakin tidak ada air, yakin. Kita bagi di dalam ilmu usul itu ada 4 tingkatan idrakul insan. Halul idrak. Pengetahuan seseorang terhadap sesuatu itu ada 4 atau 5. Nah, ingat-ingat ini. Yang pertama paling atas adalah al-ilmu atau al-yakin. Itu adalah pengetahuan seseorang mengetahui sesuatu 100%. Jadi kalau tahu 100% itu namanya al-ilmu atau al-yakin. Ya. Hatta ya'tiyanal yakin. Kematian itu kalau sudah menjemput kita, itu disebut dengan keyakinan. Kalau sudah 100% kita merasakan. Lalu di bawahnya ada ghalabatud dhon. Itu sekitar 70%. Seseorang dia merasa saya tahu, tapi nggak pasti, nggak 100%. Baru 75%, 80%. Maka itu disebut ghalabatud dhon. Dugaan saja, tapi lebih banyak taunya daripada tidaknya. Yang tengah-tengah itu namanya syak, ragu-ragu. 50% tahu, 50% nggak tahu, ragu-ragu. Itu namanya syakkun. Lalu di bawahnya syak ada al-waham. Al-waham berarti sekitar 45% pengetahuannya. Kalau seseorang dia mengatakan kayaknya saya tahu, bisa diukur, ya kurang lebih 45% pengetahuannya. Berarti itu namanya waham, dugaan yang nggak sampai kepada keraguan. Ya, baru dugaan, berarti lebih rendah daripada syak, ragu-ragu. Yang terakhir al-jahal. Jahal itu tidak tahu sama sekali, 0%. Ya, nggak tahu sama sekali. Nah, di sini terkait mencari air, untuk mengetahui keberadaan air itu kan membutuhkan pengetahuan. Nah, seseorang itu ada beberapa kondisi di sini. Yang pertama, jika seseorang yakin 100% tidak ada air, yakin tidak ada air, yakin, ya, maka ketika itu dia tidak wajib untuk mencari keluar. Misalkan kemarau panjang, di mana-mana sudah kering, sungai sudah kering, dia sudah tahu sungai kering, apalagi misalkan sawah-sawah dan seterusnya, apalagi kali-kali yang kecil. Maka di sini berdasarkan pengetahuan dia yakin tidak ada air. Kalau dia sudah yakin 100%, tidak ada kewajiban untuk mencari air untuk jarak yang lebih jauh lagi. Maka tidak ada kewajiban. Artinya dia langsung bertayamum saja.
Yang kedua, idza syakka fi wujudil ma au wajada ala dhannihi wujudul ma au ghalaba ala dhannihi wujudul ma. Kalau dia ragu-ragu ada air, atau dia merasa ada air tapi tidak 100%, ya. Jadi ragu-ragu dia, tapi nggak sampai syak 70%, 80%, maka dia yajibu alaihi talabu fi hadza al-hal, maka dia wajib untuk mencari. Nah, jadi kalau dia ragu-ragu sampai ghalabatul dzan 75%, ragu-ragu atau dia merasa kayaknya ada air, maka dia wajib untuk mencari terlebih dahulu. Cari dulu, ya. Lalu jarak mencarinya berapa? Para ulama Syafi'iyah menyebutkan yaitu fi haddil ghaus. Fi haddil ghaus. Ghaus itu apa? Ghaus itu istighosah. Dari kata ghasa yaghisu, istighosah, meminta pertolongan. Haddul haus itu adalah batasan seseorang meminta pertolongan. Maksudnya apa? Saya merasa di bawah itu ada air sungai, lalu kemudian saya mau berwudu ke sana. Kemudian tatkala dia menuju ke sungai tersebut, lalu dia mendapatkan misalkan ada binatang buas. Kalau teriakannya itu terdengar, itu namanya haddul haus, ya, batasan seseorang meminta tolong dan bisa didengar oleh orang lain. Ya, kurang lebih 150 meter. Para ulama menyebutkan 150 meter seseorang berteriak tolong gitu, maka itu namanya haddul haus, jarak seseorang minta tolong. Nah, tatkala dia ragu-ragu ada air atau tidak, maka dia wajib untuk mencari air sebatas jarak, yaitu seseorang berteriak minta tolong kurang lebih 150 meter. Nah, itu ya. Kalau dia ragu-ragu ada air atau tidak, misalkan kita di tengah hutan nih, kira-kira ada air apa enggak ya? Tapi kayaknya ada, misalkan tanda-tandanya di atas ada burung puter-puter, atau ada suara percikan air, kercik-kercik gitu, kayaknya ada air gitu. Maka dia harus mencari sejarak itu orang berteriak minta tolong 150 meter kurang lebih. Nah, kalau sejarak itu dia ternyata tidak mendapatkan air, maka setelah itu gugur di kewajiban dia, berarti tayamum saja. Nah, saya pernah camping di Nusa Kambangan itu, camping. Itu kayak gitu, di tengah malam, ngeri di tengah malam. Di tengah hutan, kita mendapati ada air tawar di tengah-tengah. Tapi itu harus jauh dari kemah. Maka kemudian karena kita khawatir di situ ada binatang buas atau apa, akhirnya kita urungkan. Ya, urungkan. Karena di tengah hutan dan di tengah malam bahaya. Sehingga kita memakai tayamum. Lalu kemudian kita selesaikan yang thalabul ma ini. Yang ketiga, kondisi yang ketiga, idza tayaqqana wujudul ma fi haddil qurbi, ya, atau fi haddil qarbi. Kita yakin ada air tapi dalam batasan yang qurb. Qurb itu para ulama menjelaskan yaitu seseorang yang dia misalkan di zaman dahulu itu berkelompok, jadi dari kata qorobah, ikatan keluarga. Seseorang dia ingin mencari kayu bakar ke tengah hutan. Maka setelah sampai pada satu titik tertentu, mereka berpencar. Kamu ke timur, kamu ke utara, Anda ke selatan. Mereka mencari kayu bakar di tempat masing-masing. Setelah itu mereka kembali ke titik yang sama, kemudian pulang. Atau mereka bertani, ya, ke ladang masing-masing. Berkumpul di titik yang sama, kemudian mereka mengurus ladangnya masing-masing. Para ulama mengukur kurang lebih sekitar 2 km lah, 2 km. Kalau kita yakin dalam batasan jarak 2 km itu ada air, maka kita wajib untuk mencari air dulu. Cari dulu airnya dalam batas 2 km itu. Karena kita yakin di situ ada air. Misalkan tadi ada tanda-tandanya burung-burung terbang-terbang di atasnya, kayaknya ada air. Kalau jaraknya 2 km, maka kita masih berkewajiban untuk mencari sumber air tersebut untuk berwudu. Tapi kalau kita sudah berjalan kurang lebih haddul qurb tadi, sekitar 2 km tersebut tidak mendapatkan air, maka gugur kewajiban kita untuk mencari air sehingga kita beralih kepada tayamum, ya. Kemudian yang terakhir, kondisi yaitu idza tayaqqana fi
idza tayaqqana wujudul ma fi haddil bu'di. Ya, jadi kalau jaraknya lebih jauh lagi, di atas 2 kilometer. Kalau kita merasa yakin, misalkan di sini sudah kering kerontang, kita yakin di sana ada danau besar, di situ ada air, tapi jaraknya lebih dari 2 kilometer, maka di situ tidak ada kewajiban untuk mencari ke tempat yang jauh. Tidak ada kewajiban, maka langsung kita beralih kepada tayamum. Ya. Ini tentang syarat yang ketiga, ya, tentang mencari air. Jadi di dalam madhab Syafi'i itu memang ada beberapa perincian yang cukup rumit, ya. Jadi ada beberapa kondisi seseorang itu diwajibkan untuk mencari air, ya. Diwajibkan untuk mencari air berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain, dan insyaallah nanti, jadi tayamum ini memang agak cukup panjang, ya, jadi nggak selesai 1-2 pertemuan. Nanti ada beberapa masalah yang perlu kita sampaikan. Misalkan masalah tentang misalkan seseorang di awal waktu, misalkan ini awal waktu duhur. Ketika awal waktu dia tidak mendapatkan air. Awal waktu tidak mendapatkan air. Lalu kemudian dia merasa yakin di akhir waktu dia akan mendapatkan air. Katakanlah saya naik kendaraan, mengendarai mobil. Lalu kemudian di awal waktu merasa, oh saya nggak bawa air ini, aku habis di dalam mobil. Sementara posisi saya masih di jalan tol, misalkan. Lalu kemudian dia yakin nanti sampai tempat tujuan, tapi masih di waktu sholat duhur. Tapi di akhir waktu saya sampai ke rest area, di situ akan mendapatkan air. Nah, para ulama kemudian menyebutkan, apakah dia sholat di awal waktu dengan tayamum atau dia sholat di akhir waktu dengan wudhu, mana yang lebih utama? Nah itu ya, itu ada beberapa masalah terkait dengan masalah tayamum. Nah ini penting untuk kita sampaikan karena ada beberapa hal yang penting kita ketahui terkait masalah ibadah sholat kita. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa memahami apa yang kita pelajari dan bisa mengamalkan apa setiap yang kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.